Oke teman-teman, kita akan membahas 20 soal ini FR dari CPNS tahun 2023 ya. Oke, kita mulai dari nomor 66. Apa yang Anda lakukan jika kemajuan teknologi yang diaplikasikan pada pekerjaan Anda ternyata memiliki dampak yang buruk bagi Anda? Sikap Anda adalah, ya sebenarnya kita harus melaporkan terhadap atasan agar segera dapat memperbaikinya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, di sini saya akan membahas yang nilainya poinnya 5. 4, 3, 2, 1 ini menurut saya kurang penting. Kita latihan harus menjawab dengan yang posisi paling benar. Oke, selanjutnya nomor 67. Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan Anda, termasuk menjual beberapa produk yang melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka yang bisa dikatakan setipe dengan Anda dan juga agak yang berbeda. Untuk menarik pengunjung Anda, apa yang Anda lakukan? Nah, untuk proses ini, kalian harus bisa menarik peserta lebih banyak. Nggak penting mau standnya kalian kecil, besar, dan sebagainya. Jadi yang paling bagus, konsep di sini adalah membuat konsep stand yang pemeran yang paling menarik. Supaya apa? Supaya kalian bisa menarik minat pembeli atau paling enggak pengunjung itu. Jadi jawabannya di sini adalah D. Selanjutnya nomor 68. Ahmad adalah seorang ahli statistika di perusahaan startup tempat ia bekerja. Dalam bertugas, ia lebih sering berada di belakang komputer atau kita sebut di belakang layar untuk mengolah data. Nah, kalau IT kan seperti ini. Namun kali ini Ahmad ditugaskan mengunjungi daerah pedalaman dan berinteraksi dengan masyarakat yang notabene-nya dia dari introvert harus jadi ekstrovert untuk mengumpulkan data. Anda merasa gugup, tentu namanya juga tidak terbiasa. Jika Anda adalah atasan Ahmad, apa yang akan Anda lakukan? Ya tentu kita sebagai atasan harus mengerti terhadap bawahannya, sehingga kita diperlukan untuk berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan kepada Ahmad, baik kepada atasan dan perusahaan tentang tugas tersebut. Ini namanya demokrasi dan ini namanya adalah musyawarah, lebih baik. Oke, jadi jawabannya adalah. Nah, selanjutnya kita untuk bahas nomor 69. Di dalam perusahaan tempat kamu bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru rilis. Kamu mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu emban. Sering terjadi nih, kita udah ikut pameran dan sebagainya, tapi ternyata kurang begitu efektif, teman-teman. Sedangkan atasanmu memerintahkan kamu untuk ikut itu. Apa tindakan kamu, teman-teman? Ya kalau kayak gitu, kalian harus menerima. Nah, menerima gimana Kak? Menerima dan mengikuti pelatihan karena berpikir mungkin dapat berguna untuk kedepannya. Jadi bisa jadi karena ketidaktahuan kita yang menganggap pemeran itu atau seminar itu kurang berguna. Oke, selanjutnya nomor 70. Nah, banyak perusahaan berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi. Iya, karena IT itu mempermudah pekerjaan dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun penggunaan teknologi, informasi di perusahaan Anda tidak signifikan. Oh ya, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin perusahaan tersebut adalah, tentu kita sebagai pemimpin kata kuncinya di sini motivasi dan juga diklat ataupun pelatihan, yaitu jawabannya adalah A, memberi motivasi dan diklat seluruh anggota karyawan untuk terus meningkatkan ilmu teknologi informasi. Pentingnya untuk mengupgrade diri, teman-teman, harus kita tanamkan terhadap karyawan kita. Nah, nomor 71, karena terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadi penurunan finansial. Waduh, hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan termasuk karyawan. Bisa jadi loh ada penundaan pembayaran gara-gara penurunan finansial, tapi mudah-mudahan tidak. Apa yang Anda lakukan? Tentu tugas kita sebagai pemimpin, kita nggak boleh berkecimpung dalam keadaan tertentu. Kita harus cari jalan keluarnya, yaitu membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Berarti jawabannya adalah B. Sekarang nomor 72. Dharma Yuda adalah seorang ASN. Nah, mudah-mudahan kalian juga diterima ASN tahun ini.
ini berkeinginan mengajukan diri sebagai caleg dan mewakili dapilnya. Kalau sudah mau mewakili caleg, kalian harus berhenti dari ASN-nya kan? Peraturannya seperti itu kalau tidak salah. Berarti menurut kalian jawabannya adalah betul. Nah, ini benar. Mengundurkan diri dari ASN dan menerima risiko apabila tidak terpilih sebagai anggota legislatif. Ini salah satu ibarat kita itu mau melakukan sesuatu itu harus siap dengan risikonya. Nah, nomor 73 ya. Sedekah laut, tahu dong beberapa tradisi yang kita sudah temukan di beberapa televisi ataupun media sosial media adalah upacara selamatan dengan melarung jolen, menghayutkan sesaji yang diletakkan pada miniatur berbentuk kapalan kecil laut berisi buah-buahan dan makanan dan minuman. Sedekah laut merupakan bentuk perwujudan rasa syukur para nelayan setempat kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Upacara ini dilakukan biasanya di daerah pesisir pantai Jawa. Nah, betul kan? Tapi beberapa kelompok masyarakat ritual ini dianggap sebagai kesesatan. Sering terjadi nih teman-teman. Tapi apapun itu kita harus berpikir aktif atau kita harus berpikir jernih atau menyimpang dari ajaran agama. Tanggapan Anda terhadap kearifan budaya lokal yang bertentangan dengan pemahaman terhadap agama tertentu adalah, nah, kalau sudah kearifan lokal, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi kearifan lokal dan juga apa? Saling menghormati satu sama lain, yaitu menganggap bahwa kearifan lokal budaya masyarakat setempat dan agama dapat diharmoniskan dengan baik sehingga budaya lokal dapat dilestarikan. Bahasanya kembali kemana? Ke musyawarah masyarakat setempat. Jadi boleh dikumpulkan berapa adat ataupun berapa petinggi adatnya dan juga berapa petinggi agama, dicari jalur keluarnya. Jadi biar tidak dianggap sesat, dikit-dikit sesat kan nggak gitu. Oke, selanjutnya nomor 74. Nah, untuk nomor 74, pandangan saya terhadap penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politik ini harusnya nggak boleh teman-teman. Apapun itu, kekerasan itu tidak boleh. Untuk berkuasa, apalagi berkuasa untuk mengubah dasar sistem negara. Nah, penggunaan ini atau kekerasan itu tidak dibenarkan apapun itu dengan alasan apapun. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 75. Terhadap aliran keagamaan yang dituduh sebagai sesat oleh kelompok lain, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia bersikap menurut Anda? Ayo, kita harus bisa memposisikan kita terhadap pemerintah. Jadi jawabannya adalah pemerintah dapat memberikan perlindungan. Nah, karena sebagai pemerintah kan harus melindungi terhadap warga dan negaranya, dan pelayanan terhadap aliran agama yang dianggap sesat selama belum ada aturan yang melarang. Jadi dikasih perlindungan dalam tanda kutip, dikasih pembinaan. Makanya di sini perlindungan dan pelayanan, bahasanya dilindungi, takut ada pembunuhan dan sebagainya, tapi harus harus diawasi dan juga paling tidak dikasih pembinaan agar tidak menyimpang dengan beberapa aturan-aturan yang berlaku. Nah, sekarang kalau nomor 76 teman-teman. Nah, Anda harus barusan punya anak nomor 76 dan kemudian pindah rumah. Hal tersebut sangatlah merepotkan karena tidak ada yang membantu. Lingkungan Anda yang baru ada tradisi setiap tetangga baru harus membagikan makanan khas daerahnya. Udah tahu repot-repot, tapi ada suatu tradisi seperti itu kayak syukuran gitu, selamatan buat tetangga. Apa yang Anda lakukan? Ikutin. Atau enggak, paling tidak kita harus menghormati tetangganya karena kita harus mengikuti adat dan istiadat yang berlaku. Ya udah, kita bagi-bagikan makanan khas daerahnya kepada seluruh anggota komplek tersebut. Karena kenapa? Karena kita akan menjadi anggota keluarga di sana. Karena kita akan menjadi warga di sana. Sekarang kalau nomor 77. Atasan Anda memanggil Anda ke ruangannya, kemudian atasan Anda menyampaikan pendapat yang sangat tidak disetujui. Apa yang harus Anda lakukan? Ingat, kalian bawahan, di sini atasan, walaupun beberapa penyampaiannya tidak kalian setujui, gimana dong? Nah, betul. Anda akan menyatakan secara tersirat dan pada jalan tengah agar tidak terlihat mengarahkan. Jadi, bisa jadi kalian jangan ajak berdebat, namanya juga atasan, pelan-pelan saja, tapi kalau bisa kasih tahu kalau itu salah dengan tersirat ya. Jangan terlalu mencolok, dan kalau bisa ambil jalan tengah agar tidak terlihat mengarahkan. Dalam artian kamu menolak pendapatnya tapi pelan-pelan. Ini namanya memakai adab atau akhlak. Sekarang kalau nomor 78. Sebagai seorang mahasiswa, Anda mendapatkan tugas meneliti kehidupan masyarakat suku Samin di daerah Blora, Jawa Tengah.
Selama penelitian Anda harus ditinggal di sana selama kurang lebih 2 bulan. Dalam proses penelitian, setiap hari Anda diwajibkan mengikuti acara hidup suku Samin. Tentu namanya juga mau meneliti di suatu daerah, ikutin aturan berlaku. Anda harus mengenakan pakaian hitam, makan makanan olahan masyarakat sendiri, dan berbagai aturan lainnya. Sikap yang Anda tunjukkan harus mengikuti. Ingat. Jadi jawabannya adalah menghormati dan memenuhi, paling tidak mengikuti aturan, karena setiap suku memiliki perbedaan pedoman hidup. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang kalau nomor 79, beberapa minggu yang lalu atasan Anda pernah beritahu bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa mendatangi kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk. Ingat kata-kata terlalu sibuk, mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi ke luar kota. Sebagai asisten, yang akan Anda lakukan betul, yaitu menunggu atasan membicarakannya lagi. Kalau enggak kalian WA, atau kalau enggak, tapi kalau bisa jangan nge-WA ya. Artinya kita menghormati dia sebagai atasan. Lalu baru melakukan persiapan pertemuan jika diminta. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 80. Untuk nomor 80, perusahaan tempat saya bekerja melaksanakan lomba dalam rangka HUT dan melibatkan seluruh kolega karyawan. Nah, sikap saya sebagai peserta lomba, perusahaan tempat berkelana lomba HUT dan melibatkan seluruh kolega karyawan. Nah, kalau kayak gini, kalian harus punya andil yang cukup tinggi, yaitu tak cukup berpartisipasi saja, harus menjadi juara. Artinya, kalian itu tidak hanya ikut-ikutan saja, tapi memberikan yang terbaik buat perusahaannya. Jadi jawabannya adalah B. Berusaha, ini maksudnya. Berusaha menjadi juara. Sekarang kalau 81. Nah, dosen Anda minta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta. Ingat, kalau sudah ditentukan oleh orang yang kita percaya, itu kita paling tidak harus berpikir kita mempunyai sesuatu kelebihan, yaitu mempunyai talenta sesuai dengan deskripsi dari perlombaan tersebut. Akan tetapi Anda tidak menyadarinya, sikap Anda, apalagi diminta oleh guru kita, yaitu harus menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang dimiliki. Orang lain itu, guru kita itu bisa melihat potensi-potensi yang bisa berkembang dari muridnya loh teman-teman. Oke, nomor 82. Rekan kerja Anda dimarahi oleh atasan Anda saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa jam mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengkompilasi pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Jadi yang dimarahin ketua kelompoknya, tapi yang terlambat juga dari tim anggotanya. Ini dalam tanda kutip, ini pasti tanggung jawab ketua kelompoknya. Sehingga rekan Anda yang bertugas mengkompilasi setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Sikap Anda, sikap kita ya harus mengakui dong kalau itu adalah kesalahan kepada atasan jika Anda juga ikut berkontribusi pada masalah tersebut. Jadi kesalahan kamu juga ikut terlambat, jadi akuin. Dan juga walaupun si ketua kelompoknya kita yang terlambat, tapi sebenarnya itu terlambatan dari kita semua atau tim kita. Sekarang kalau 83. Anda bekerja di perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi. Siang ini pimpinan perusahaan akan mengadakan diskusi singkat dengan karyawan dan meminta usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggaran kedepannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda adalah, ayo pilihannya mana? Oh ini. Nah, sikap kita memberi usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil dan menyusui dan lansia. Sekarang kalau nomor 84, Anda seringkali melihat rekan-rekan kerja Anda seringkali melihat rekan kerja Anda menggunakan fasilitas kantor. Nggak boleh loh teman-teman, untuk kepentingan pribadi ini nggak boleh. Tidak jarang juga mereka melakukan jam kerja sehingga melalaikan tanggung jawab mereka. Ya Allah, apalagi melalaikan tanggung jawab. Sikap yang Anda lakukan untuk nomor 84 itu adalah, kita harus ikut andil nih, yaitu menyarankan agar menggunakan fasilitas kantor tersebut di luar jam kerja setelah semua tanggung jawab masing-masing diselesaikan, walaupun ini tidak diperbolehkan ya. Oke, selanjutnya soal terakhir nomor 85 untuk pembahasan hari ini. Anda ditugaskan menjadi ketua pelaksana sebuah acara yang menyangkut orang banyak. Para anggota panitia yang Anda miliki
Anda memiliki pekerja sangat santai, kurang bersemangat. Panitia yang Anda miliki pekerjaannya sangat santai dan kurang semangat. Sikap Anda adalah, ayo dari 5 ini ada yang mau jawab? Betul, kalau kayak gitu kita harus evaluasi, yaitu mengumpulkan anggota dan menanamkan pemahaman bahwa kesuksesan didapatkan dari kerja keras dan kesolidan anggota tim. Jadi kalau seumpama seperti itu, kita harus memberikan semangat, motivasi sebagai ketua tim. Jadi jawabannya adalah B. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.